saya ingin memberikan renungan ya yang berjudul Siapa saja yang bertemu Yesus ya di Alkitab ya, yaitu siapa saja yang datang menemui dan ditemui oleh Yesus. Nah, di setiap kisah di dalam Alkitab itu sangat luar biasa ya. Bukan kisah yang biasa-biasa saja, pasti luar biasa. Sehingga tertulis di dalam Alkitab dan disaksikan dari zaman ke zaman dan diceritakan tidak habis-habisnya. Kisah di dalam Alkitab itu bisa diterima langsung maknanya, tapi bisa juga ada makna yang lebih dalam yang bisa ditemukan, tentu dengan hikmat dari Tuhan. Saya akan mulai, tapi saya akan ambil satu kisah yang pertama kali Yesus memperkenalkan dirinya. Nanti, nah ini gambar Yesus disunat umur 8 hari. Ini Simeon. Simeon itu orang yang sudah tua dan dia menantikan kedatangan Juru Selamat. Dan dia langsung bisa mengenali Yesus inilah Juru Selamat. Sehingga dia berdoa di dalam Lukas 2, dia berkata, sekarang Tuhan izinkanlah aku pergi. Ya, maksudnya meninggal ya. Mungkin kalau kita dulu di cerita film wayang ada namanya tokoh Bisma ya, guru Bisma, guru Drona atau Bisma ya. Dia diberi karunia bisa menentukan hari matinya. Ya, ternyata di Israel ini ada ya, salah satunya Simeon. Dia bisa menentukan hari matinya. Termasuk di adat Jawa itu ada orang Kejawen itu ya, dulu Uci punya eyang ya, dia berkisah bahwa orang Jawa zaman dulu itu juga bisa menentukan hari matinya, bukan bunuh diri tapi ya. Oke, kemudian ini Maria bertemu Elizabeth ya, di mana ini Elizabeth berseru ketika mendengar salam Maria ya, bahwa bayi yang dikandungnya waktu itu sama-sama keduanya mengandung melonjak kegirangan. Ya, sehingga Maria menyebut Yesus itu Bunda Allah. Ya. Nah, jadi kisah-kisah ini luar biasa yang membuat kita ini, kalau tadi Simeon itu ya, kita kan ada rest in peace ya. Kalau ada orang yang meninggal, kita berikan ucapan rest in peace ya. Tentu tidak lepas dari kisah Simeon. Kemudian ketika Elizabeth menyebut Maria sebagai Bunda Allah, yang memang dipakai sebagai doa orang Katolik, orang Kristen ya tidak boleh protes, maksudnya itu juga ada dasar Alkitab ya. Ya, saya tidak menelaah sangat jauh dari situ ya. Kemudian ini berikutnya Yesus ketika masih kanak-kanak bersama dengan kedua orang tuanya. Nah, kita lihat ini ya. Oh, ini kisah Natal itu ya, Nativity, atau ini mengungsi ke Mesir ya. Nah, kemudian ini kisah apa ini, Mas? Orang Majus ya atau apa ini? Nah, ini ketika Yesus berumur 12 tahun. Oh ya, tadi Simeon tadi umur 8 hari ya ketika Yesus disunat. Nah, ini Yesus umur 12 tahun ketika dia berada di Bait Allah di Yerusalem. Dia berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat ya di sana. Kemudian ini ketika Yesus dibaptis. Nah, ini nanti yang Yesus membaca kitab suci di rumah ibadah di sinagoge di Nazaret. Membaca kitab Yesaya nanti akan kita bahas lebih dalam. Nah, yang ini berikutnya perjamuan kawin di Kana. Kemudian ini Yesus memanggil murid-muridnya, nelayan. Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki, belum termasuk perempuan. Terus ini Yesus menyembuhkan anak Yairus, ya. Ya, satu lagi nanti sangat penting ya, akan saya Yesus menyembuhkan orang mati, membangkitkan orang mati, ya. Langsung aja nih. Saya mau bertanya ini. Berapa banyak Yesus menyembuhkan orang mati? Siapa tahu? Membangkitkan orang mati. Karena kebetulan ada diduga sakit, tetapi ternyata ketika Yesus datang,
dia sudah dibilang mati ya. Nah, baik, ayo siapa yang tahu berapa banyak Yesus membangkitkan orang mati? Ada yang mau menjawab? 2 kali. Dengar suaranya, Nes. Oh, aku nggak dengar Tante Uning. Di gambar itu Om 2 kali, Pak D. Oh, siapa saja? Lazarus dan anaknya Yairus. Oh ya. Ada lagi yang bisa menjawab lebih dari 2? Oh, Tante Bu juga menjawab 2 kali. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya katakan 3. 3 sama 3. oh ya udah. Sama siapa? Nah, seorang janda. Nah, di kota Nain. Nah, 3 kali. Tetapi pertanyaannya, apakah benar 3 kali? Ataukah 3 kali itu hanya menggambarkan 3 hal yang penting? Perhatikan ya. Saya tidak urut, tetapi pertama, Yesus menyembuhkan anak perempuan Yairus. Yairus itu kepala rumah ibadah. Ya, tentu ada banyak rumah ibadah di kota-kota di Israel, termasuk rumah ibadah di Yerusalem yang Bait Allah ya, yang besarnya. Nah, Yairus itu datang supaya Yesus datang ke rumah, menemui Yesus supaya Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya, anak perempuannya. Kemudian Yesus datang. Dan pada waktu mereka mau masuk rumah, orang-orang sudah bilang, anakmu sudah mati. Gitu. Nah, singkat cerita, Yesus itu menyembuhkan, jadi gimana nih, menyembuhkan atau membangkitkan ini, ya. Jadi orang sakit dan baru saja mati dibangkitkan Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi yang jawabannya Bu Dindu tadi, Yesus membangkitkan anak muda di kota Nain, anak seorang janda. Ketika rombongan Yesus datang, bertemu dengan rombongan pelayat. Kemudian Yesus singkat cerita membangkitkan anak muda itu. Artinya apa? Orang mati yang sedang dibawa ke kubur. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang luar biasa lagi. Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Tentu 4 hari sudah busuk ya, sudah saya nggak tahu nih forensiknya ya, tapi ya seperti itu. Jadi Yesus membangkitkan orang mati itu 3 kali. Itu tadi, entah memang cuma 3 atau sebenarnya itu hanya mewakili kisah-kisah yang lain. 1 tadi, yang sakit dan baru saja mati. Kemudian yang kedua, yang sudah mati dan akan dikubur. Yang ketiga, Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati beberapa hari. Luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Baik, berikutnya kita teruskan. Nah, ini yang di kota Nain. Bukan yang ini, gambar apa ini ya? Orang lumpuh ya? Atau ini yang apa ini ya? Nggak jelas ini apa, Mas? Oh ya, ini anak muda di kota Nain. Tapi kok anak mudanya kayak sudah tua? Ya. Oke deh ya. Saya kira masih anak muda ya. Anak muda itu ya belia gitu ya. Ini kayaknya sudah dewasa ya. Baik, kemudian ini Yesus menyembuhkan orang sakit, orang gila di Gerasa. Nah, ini orang yang ditemui Yesus. Ya, benar-benar Yesus datang ya untuk menemui orang gila. Ini ceritanya juga sangat luar biasa. Dan kemudian orang gila ini menjadi penginjil ya di daerah Dekapolis di Yordan ya, seberang Sungai Yordan ya. Kemudian ini seorang perwira datang kepada Yesus. Perwira ini juga luar biasa ini. Dia hanya katakan kepada saya, seperti saya bilang kepada anak buah saya, kamu pergi, dia pergi. Kamu datang, dia datang. Nah, perwira ini juga cuma katakan sepatah kata saja, ya, untuk kayaknya juga ini ya, menyembuhkan anaknya yang sakit. Ya, atau anaknya komandannya, nggak tahu ya, dia termasuk perwira, mungkin untuk anaknya sendiri atau anak komandannya, saya kurang tadi ya tidak membaca secara detail satu persatu. Baik, nah ini kemudian ini perempuan ya, perempuan di Samaria, ini juga cerita kisah-kisah yang luar biasa. Kemudian ini perempuan yang berzina,
Yesus ditantang oleh orang Yahudi di situ. Lalu jawab Yesus, yang tidak berdosa silakan melempar batu terlebih dahulu. Ternyata tidak ada yang melempar perempuan itu, dan Yesus berkata, pergilah, aku juga tidak menghukum kamu, dan kamu bertobat. Ini terus jadi Maria Magdalena ya, yang saudaranya Lazarus. Terus yang ini apa, Ines? Yang tahu ini? Oh, nah ini luar biasa. Perempuan yang sakit pendarahan, ya, berapa tahun? Siapa tahu? Ayo, saya mau jawaban. 12 tahun. Berapa tahun? 12. 12 tahun. Coba. Kok saya ingat, bukan 12 nih, lihat nih. 38 tahun. Bayangkan, sakit pendarahan 38 tahun. Dan nolongsone ya. Dan dia bilang apa? Asalku jamah saja jubahnya, punca jubah. Jadi di Yahudi itu ada kewer-kewer, jubahnya itu ada kewer-kewer itu ya. Itu disebut punca jubah. Dan pada waktu itu berdesak-desakan, ini orangnya kurang banyak ini ya. Berdesak-desakan, Yesus merasakan ada kuasa yang keluar. Dan ingat, Yesus bertanya, siapa ini yang menjamah jubahku? Ada kuasa yang mengalir dariku. Nah, bagi orang yang tidak percaya dengan Kristen, dengan Alkitab, dengan Tuhan Yesus, dia akan wah Yesus ya, kurang ngerti sopo sing ini loh. Di situ mereka nggak ngerti ya bahwa Yesus itu merasakan ada kuasa yang mengalir, dan Yesus itu bertanya bukan berarti tidak tahu, tapi kalau bayangkan ya dengan misalnya Yesus ngomong, tadi ada yang misalnya setelah kejadian itu ya Yesus ngomong, tadi ada yang memegang aku ya terus dia sembuh, tapi nggak ada orangnya. Kalau Yesus nanti terbiasa seperti itu, orang akan tidak percaya. Ya enggak? Cerita-cerita dewe, ya, di buktine, di sopo, ya. Kan Petrus juga rasional, dia menjawab, orang berdesak-desakan, ya, nyinggol-nyinggol, ya. Dia semuanya memegang Yesus, ya. Mesti juga ada benar banyak orang yang megang-megang Yesus juga, ya, salaman dan sebagainya, ya. Tapi itu dia. Disinilah Yesus maha kuasa, maha tahu, ada kuasa yang mengalir, dan itu tadi. Yesus bertanya bukan berarti Yesus tidak tahu. Ya, Yesus tahu, ya, dialah Tuhan. Berikutnya, ini Sakeus pemungut cukai yang bertobat. Ya, pemungut cukai itu sangat dibenci oleh orang Yahudi ya. Ya tentu saja membayar pajak ya. Kadang pajaknya ditambah-tambahi dewe ya. Mungkin ada onta atau keledai muatannya lebih ya, terus ditarik lebih. Dia punya kuasa mengeyel lebih ya, untuk melebu atau untuk dagang kan. Tentu Sakeus tidak berdiri sendiri, pasti ada pengawalnya. Dan pajak itu diberikan kepada Romawi ya. Jadi ya dulu itu ya ada pajak untuk Bait Allah, ada pajak untuk Romawi ya, dan sebagainya. Nah, tetapi Sakeus bertobat dan dia mengembalikan semua harta yang telah dia ambil tidak halal ya. Berikutnya, sudah selesai Mas. Nah, saya ingin khusus ini Yesus membaca kitab suci di rumah ibadah. Ya. Nah, kita buka Lukas 4. Kan saya akan membaca di ayat 16. Ini Lukas 4. Di sini ada pencobaan di padang gurun. Jadi Yesus saya awali dulu ya. Yesus itu sudah dibaptis di Lukas 3 ya. Sesudah dibaptis, Yesus itu dibawa ke padang gurun oleh Roh, kemudian dicobai oleh iblis. Nah, di sini juga masa Tuhan kok dicobai oleh iblis. Wah, ini banyak, tapi saya nggak membahas ini karena nanti terlalu panjang ya. Tapi ya tidak janji kapan-kapan kita bicara hal ini. Seperti Ayub ya, Ayub iblis mencobai Tuhan itu bukan terjadi hanya di kisah Yesus saja. Jadi jauh sebelumnya ketika Ayub itu, iblis juga mendatangi Tuhan. Dia minta izin untuk mencobai Ayub. Nah, sebenarnya dengan mencobai Ayub itu, iblis itu juga mencobai Tuhan. Kan iblis begini, wahai Ayub taat dan setia sama engkau, karena engkau
melindungi dia,